Baik, cek apakah terdengar suaranya? Testing 1 2 3, halo. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, apakah terdengar suaranya? Sudah ada Pak Haji, sudah terdengar. Oh, baik. Baik, kalau sudah terdengar, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja ya. Mohon Bapak Ibu sekalian yang hadir di Zoom meeting ini bisa untuk on cam agar kita bisa sama-sama saling bersilaturahim dalam rangka sosialisasi MPLS ramah SMK Infokom Kota Bogor tahun ajaran 2026-2027. Baik, sebelumnya kita mulai terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian. Saya izin untuk membuka eh, kegiatan Zoom meeting pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang pertama-tama yang sama-sama kami hormati kepada Ibu Kepala Sekolah SMK Infokom Kota Bogor, itu Ibu Insinyur Lilik Rahmaningsi MMPD, serta yang kami hormati Bapak Kesiswaan, Bapak Dea Rijalul Fikri, Eskom GR, dan serta yang kami hormati Bapak Pembina OSIS, yaitu Bapak Ustadz Ahmad Khotib, SPDI, dan tak lupa yang kami hormati dan yang kami banggakan, Bapak Ibu sekalian, orang tua, wali dari SMK Infokom Kota Bogor. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di acara ataupun kegiatan sosialisasi MPLS Ramah SMK Infokom Kota Bogor tahun ajaran 2026-2027. Tak lupa salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'itnya, serta sampailah kepada kita semua selaku umatnya yang mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami ataupun saya sebagai pembawa acara pada kegiatan sosialisasi ini akan membacakan susunan acara sosialisasi pada siang hari ini. Yang pertama yaitu adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari
Kemendikdasmen. Yang keempat, sambutan dari Kepala Sekolah SMK Infokom. Yang kelima, penyampaian informasi mengenai MPLS. Yang keenam, doa dan penutup. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka kegiatan sosialisasi MPLS pada siang hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, memasuki rangkaian acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dengan segar hormat kepada Bapak Ibu, marilah kita sama-sama berdiri. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Baik, Bapak Ibu diperkenankan untuk duduk kembali. Untuk rangkaian acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Kemendikdasmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati para kepala daerah, kepala dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, para mitra pendidikan, orang tua, serta anak-anakku sekalian, para murid di seluruh Indonesia. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mari kita semua senantiasa bersyukur atas rahmat dan karunia-Nya yang terlimpahkan kepada kita, kepada bangsa Indonesia, sehingga kita semuanya dalam keadaan sehat dan sejahtera, serta dalam keadaan damai. Hari ini kita semua memasuki tahapan baru yang sangat penting dalam perjalanan pendidikan, khususnya bagi anak-anakku sekalian, para murid di seluruh Indonesia, dengan program MPLS Ramah. Tahun ajaran baru merupakan awal perjalanan yang sangat menentukan. Kalian semua, para murid, dan kita semua, para insan pendidikan, memiliki tahapan dan juga memiliki
momentum baru untuk kita semua menyiapkan anak-anak kita memasuki jenjang pendidikan di tingkat sekolah dasar dan tingkat sekolah menengah di seluruh Indonesia. Program MPLS bukanlah sekedar program seremonial saja, tetapi merupakan bagian dari upaya kita membangun satu visi, membangun satu pandangan dan sekaligus komitmen yang sama untuk menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, rumah yang nyaman, dan rumah bagi semua anak-anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan mendampingi, menumbuhkan semangat, serta senantiasa memfasilitasi mereka untuk dapat mencapai cita-cita yang mulia, meraih masa depan yang gemilang bagi dirinya dan juga bagi kemajuan bangsa dan negaranya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, khususnya para murid di seluruh Indonesia, MPLS bukan sekedar kegiatan orientasi atau pengenalan tata tertib sekolah, melainkan proses adaptasi yang membantu para murid mengenal guru, teman, lingkungan, dan budaya belajar. Melalui proses ini, murid-murid dipersiapkan agar lebih siap secara intelektual, secara sosial dan emosional, sekaligus mengembangkan bakat, minat, dan karakternya sejak hari pertama di sekolah. MPLS harus menjadi bagian dari proses di mana sekolah dan lembaga pendidikan merupakan meeting point atau ruang perjumpaan dan melting point, rumah penyatuan yang memungkinkan para murid dari berbagai latar belakang untuk saling mengenal, saling memuliakan, menghargai, dan tumbuh bersama dalam semangat untuk mencapai cita-cita yang mulia. Semangat inilah yang tahun ini diperkuat. Pemerintah memperkuat pelaksanaan MPLS Ramah sebagai bagian dari upaya membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman. MPLS Ramah bukan sekedar perubahan istilah, tetapi perubahan cara pandang dalam menyambut murid baru dari kegiatan MPLS yang rentan dengan kekerasan, perpeloncoan, dan yang kurang bermakna menjadi MPLS yang penuh kasih sayang, memuliakan, dan budaya damai yang didesain melalui pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan bergembira. Karena itu pelaksanaan MPLS Ramah harus mampu menumbuhkan budaya saling menghormati, kerjasama, memuliakan, hidup bersih dan sehat, serta menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari segala bentuk kekerasan. Saya menegaskan bahwa pelaksanaan MPLS Ramah harus bebas dari perpeloncoan, kekerasan, pungutan, serta segala bentuk kegiatan yang tidak memiliki nilai edukatif dan justru membebani para murid. Seluruh rangkaian kegiatan wajib dilaksanakan sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan agar setiap anak memperoleh pengalaman pertama di sekolah yang aman dan nyaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, keberhasilan MPLS Ramah memerlukan keterlibatan seluruh pihak. Pemerintah daerah perlu memastikan kebijakan ini terlaksana dengan baik. Para kepala sekolah dan guru menghadirkan kegiatan yang edukatif dan menggembirakan sesuai panduan yang sudah disediakan. Sementara orang tua menjadi mitra sekolah dalam mendampingi proses adaptasi anak. Kepada anak-anakku sekalian, manfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk mengenal teman, guru, dan lingkungan belajar sekaligus membangun kebiasaan baik sebagai bekal dalam perjalanan pendidikan di masa yang akan datang. Bangun semangat baru, persahabatan baru, dan terus kembangkan bakat serta potensi terbaik yang kalian miliki untuk meraih cita-cita. Melalui MPLS, kami mengajak anak-anakku sekalian untuk mengikuti dan menerapkan apa yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, Presiden kita, nasihat untuk kalian semua agar senantiasa menjadi anak-anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
mencintai dan menghormati orang tua dan guru, belajar dengan baik dan benar, bersungguh-sungguh di dalam belajar, kemudian senantiasa rukun dengan teman, dan jangan lupa untuk senantiasa mencintai tanah air Indonesia kita yang tercinta. Tentu saja kalian semua adalah anak-anak Indonesia, harapan bangsa yang diharapkan dapat menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Kita juga bersama-sama berusaha bagaimana agar MPLS Ramah ini juga menjadi bagian dari usaha kita bersama membangun lingkungan dan budaya sekolah yang asri, yaitu sekolah yang aman, yang sehat, yang resik dan indah. Sehingga karena itu maka mari kita jadikan momen MPLS Ramah 2026 sebagai sarana untuk kalian membiasakan diri hidup bersih, hidup sehat, dan menciptakan lingkungan sekolah yang indah, lingkungan sekolah yang asri, di mana kita semuanya dapat bersama-sama menciptakan lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan budaya, dan lingkungan spiritual serta intelektual yang saling mendukung agar kita semuanya sukses. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, keberhasilan MPLS Ramah tidak diukur dari banyaknya dan meriahnya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari bagaimana setiap anak merasa diterima, merasa aman, dan merasa nyaman berada di sekolah. Ketika seorang murid pulang dari sekolah dengan membawa cerita tentang guru yang ramah, teman baru yang baik, dan semangat untuk kembali belajar keesokan harinya, maka pada saat itulah tujuan MPLS Ramah telah mulai terwujud. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pemerintah daerah, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat untuk bersama-sama berkomitmen serta bekerja sama yang baik dalam menyukseskan implementasi MPLS Ramah tahun 2026. Mari kita jadikan hari pertama sekolah sebagai hari baru yang aman dan nyaman di sekolah, tempat setiap anak disambut dengan hangat, belajar dengan gembira, bertumbuh dengan percaya diri, dan melangkah lebih dekat untuk meraih cita-citanya. Inilah semangat yang kita bangun melalui MPLS Ramah tahun 2026. Semoga ikhtiar kita, kerjasama kita menjadi langkah nyata dalam menghadirkan pendidikan yang semakin bermutu dan berpihak kepada anak, sehingga lahir generasi Indonesia yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Menanam bunga di halaman rumah, disiram setiap pagi agar tumbuh merekah. Mari sukseskan MPLS Ramah agar setiap murid aman dan nyaman di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik Bapak Ibu sekalian, telah sama-sama kita mendengarkan sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kemendikdasman, yang mana program MPLS Ramah ini tujuannya untuk menjadikan sekolah yang aman dan nyaman dan dapat mencapai dan menumbuhkan semangat ya, bagi murid dalam mencapai potensi terbaiknya. Baik, untuk selanjutnya rangkaian acara berikutnya yaitu adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMK Infokom kepada Ibu Insinyur Lilik Rahmaningsi MMPD, dengan segala hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati para orang tua calon siswa baru SMK Infokom yang sangat kami banggakan. Kemudian juga yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Pembina OSIS yaitu Pak Khotib dan Pak Aziz. Bapak Ibu, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga siang hari ini kita bisa bertemu walaupun bertemunya di dunia maya ya Bapak Ibu, kita bertemu di online. Kita belum bertemu secara fisik. Insya Allah nanti kita akan agendakan untuk pertemuan dengan orang tua siswa secara fisik. Mungkin itu di sekitar bulan akhir Juli ya, sekitar akhir Juli atau awal Agustus. Bapak Ibu calon orang tua siswa kelas 10 SMK Infokom, sebagaimana kita tahu bahwa sekarang ini dimulai tahun ajaran baru, yaitu tahun ajaran 2026-2027. Sebagai awal, setiap kegiatan awal tahun itu selalu diawali dengan kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa MPLS yang sekarang ini bertema ramah anak, bertema MPLS ramah yang ada di SMK Infokom. Insya Allah kami akan mengupayakan bahwa selama masa MPLS ini putra-putri Bapak dan Ibu mendapatkan perlakuan yang baik, mendapatkan perlakuan yang nyaman, ya, mendapatkan perlakuan yang menyenangkan. Insya Allah tidak ada pembulian, ya. Kita berusaha. Jadi kalau anak-anak nanti ada yang membuli, silahkan boleh dilaporkan kepada kami, kepada kesiswaan atau pembina OSIS ya. Insya Allah nanti kita akan tindak lanjuti. Itu memang sesuai dengan tujuan diadakan MPLS ini, bahwa setiap anak yang melaksanakan MPLS itu sebagai pengenalan, ya, pengenalan untuk beradaptasi kepada sekolah yang baru. Ya, setelah lulus dari SMP, mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu dengan di SMK Infokom. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, walaupun SMK Infokom ini sekolah swasta, Bapak Ibu, tapi nama SMK Infokom cukup mendapatkan perhitungan di tingkat Kota Bogor. Ya, kita SMK Infokom berakreditasi A, di mana ada 4 jurusan, yaitu ada jurusan Teknik Komputer Jaringan atau TKJ, ada RPL, Rekayasa Perangkat Lunak, ada DKV, Desain Komunikasi Visual, dan ada PSPT atau Produksi Siaran Pertelevisian. Semuanya terakreditasi A, Bapak Ibu. Ya, bahkan di SMK Infokom ini sudah menjadi sekolah PK, Pusat Keunggulan, dan juga mendapatkan sekolah prestasi atau kinerja yang baik, gitu. Kami mengharapkan dukungan dari para orang tua siswa agar bisa lebih berpartisipasi atau berperan secara aktif untuk bisa membantu mengembangkan pendidikan dan kualitas SMK Infokom ini. Tentu saja tanpa dukungan dari para orang tua siswa, kami ini tidak ada apa-apanya ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa berkembang, bisa maju, tentu saja salah satunya adalah berkat dukungan yang positif dari para orang tua siswa. Ya, gitu. Yang kedua, Bapak dan Ibu, sesuai dengan tujuan MPLS, di samping putra-putri Bapak dan Ibu mendapatkan pelayanan yang ramah, yang menyenangkan, anggap sekolah ini adalah rumah kedua dari putra-putri Bapak dan Ibu.
Dimana kalau mereka bersekolah di kami, tentu saja mereka merasa nyaman, merasa aman, dan merasa gembira, ya, gembira. Karena sekolah itu tidak hanya sebagai pusat pendidikan, tapi juga sebagai pusat karakter. Karakter, ya, kita buat anak bahagia, ya. Di samping itu, MPLS juga membuat putra-putri Bapak dan Ibu bisa mengenal sesama teman atau ramah dengan teman. Ya, itu. Kita ini masyarakat sosial, jadi tidak mungkin bisa hidup secara sendiri-sendiri. Sendiri bukan berarti tidak mandiri ya Bu. Dan anak memang harus diupayakan bisa belajar mandiri, bisa sekolah meningkatkan kualitas pembelajaran juga secara mandiri juga, tidak selalu tergantung pada orang tua, pada guru, karena memang guru itu adalah sebagai fasilitator. Tetap pusat pembelajaran itu adalah ada di siswa. Ya, Alhamdulillah Bapak dan Ibu, anak-anak SMK Infokom, walaupun kami ini sekolah swasta, banyak sekali yang diterima di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang favorit yang tanpa tes, pakai jalur prestasi. Dan sudah banyak alumni-alumni kita yang juga berangkat ke Jepang. Jadi kalau barangkali ada putra-putri Bapak dan Ibu ingin nantinya setelah lulus SMK dan SMK Infokom ingin bekerja di Jepang, Bapak dan Ibu tidak salah memilih SMK Infokom sebagai tempat untuk melanjutkan studi setelah anak putra-putri Bapak dan Ibu lulus dari SMP. Ya. Jadi artinya apa Bapak dan Ibu? Bahwa SMK Infokom tidak hanya berskala nasional, tapi kami juga sudah berskala internasional. Karena kami juga sudah bermitra pada beberapa perusahaan yang ada di Jepang. Bahkan kami juga diminta alumni kita untuk bekerja di Turki, Kuwait, dan sebagainya. Tinggal bagaimana caranya meningkatkan kompetensi keahlian putra-putri Bapak dan Ibu. Tentu saja itu perlu dukungan dan partisipasi aktif dari orang tua. Bapak dan Ibu, para orang tua siswa tidak perlu sungkan-sungkan untuk menanyakan atau berkonsultasi, berdiskusi untuk kemajuan putra-putri Bapak dan Ibu semuanya. Ya. Nah, kemudian untuk kegiatan MPLS Bapak Ibu, di SMK Infokom kegiatan MPLS itu dimulai dari hari ini, tadi pagi, Senin, sampai dengan Jumat. Sampai dengan Jumat ya Bu. Dimulai dari pukul 7 sampai dengan pukul 3 sore. Jadi kalau ada putra-putri Bapak dan Ibu sampai ke rumahnya maghrib, nah itu perlu dipertanyakan karena kegiatannya hanya sampai maksimum jam 3 sore. Dan semua kegiatan dilakukan di sekolah. Semua di sekolah, ya. Dan putra-putri Bapak dan Ibu sudah mendapatkan pembekalan juga dari kakak kelasnya, dari pembina siswanya juga tentang apa saja yang harus dipersiapkan selama kegiatan MPLS ini. Mari Bapak dan Ibu, kita bekerja sama. Kami dari pihak sekolah dan Bapak Ibu dari pihak orang tua. Ya. Kita sama-sama mempunyai tujuan yang sama, yaitu ingin putra-putri kita nanti menjadi anak-anak yang berkualitas, berprestasi, tetapi mempunyai karakter atau mempunyai akhlak yang mulia. Jadi tidak ada gunanya juga kalau seorang anak hanya pandai secara akademisnya saja, tapi karakternya tidak bagus. Ya, kita sama-sama. Dan saya yakin setiap orang tua pasti akan menginginkan hal yang sama.
putra-putrinya sukses di luar sana. Terutama nanti setelah mereka lulus SMK, mereka bisa menjadi anak-anak yang patut dibanggakan, baik oleh guru maupun oleh orang tua siswa. Ya, itu saja barangkali Bapak Ibu, para orang tua siswa yang bisa kami sampaikan di acara pembukaan ini. Yang jelas, Bapak dan Ibu tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir. Karena kami berusaha SMK Infokom ini menjadi rumah kedua dari putra-putri Bapak dan Ibu yang insya Allah menjadi ramah anak, menjadi pembelajaran yang menyenangkan, dan sebagainya. Nanti akan dijelaskan pemaparan mengenai apa saja tentang MPLS itu oleh staf dari atau wakil dari bagian kesiswaan ya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Ya, selama Bapak dan Ibu mendaftarkan di SMK Infokom yang sudah berinteraksi walaupun hanya beberapa hari. Sampai berjumpa di acara pertemuan fisik antara pihak sekolah dengan orang tua siswa kelas 10. Ya, itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pak, Ajis, Pak, di unmute dulu Pak Jis. Pak Ajis suaranya nggak kedengaran. Suaranya nggak keluar Pak Jis, di unmute dulu. Baik, terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan sambutannya yang dengan begitu sangat jelas. Sinergi dari Bapak Ibu sekalian dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian sangat diperlukan untuk kemajuan dan untuk mencapai potensi terbaik dari siswa-siswi ataupun dari putra-putri Bapak Ibu sekalian. Maka keaktifan tersebut sangat dibutuhkan untuk pihak sekolah, baik dari pihak sekolah maupun dari orang tua harus saling bersinergi. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya adalah penyampaian informasi mengenai MPLS yang akan disampaikan oleh Bapak Dea Jalul Fikri Eskom GR. Dengan segala hormat kepada beliau dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih kepada Pak Abdul Aziz selaku MC pembawa acara untuk waktunya. Baik Bapak dan Ibu orang tua calon siswa-siswi SMK Infokom Kota Bogor, mohon izin untuk menyampaikan bahwa untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah ini akan dilaksanakan selama 5 hari dengan hari ini, termasuk pra MPLS. Adapun untuk rundownnya nanti kami share juga kepada Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu orang tua maksud kami. eh di sini sudah tertera Bapak Ibu ya untuk hari dan juga di sini seragam atau dress code-nya juga sudah tercantum. Kemudian untuk besok itu hari Selasa, anak-anak itu memakai seragam pramuka. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa materi dan pemaparan jurusan. Kemudian hari Rabunya di sini ada dress code khusus untuk batik SMP asal. Kalau ada, kalau tidak ada Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan dengan seragam putih biru saja. Kalau mungkin tidak ada batik atau seragam khas dari SMP masing-masing. Kemudian hari Kamis di sini mereka memakai seragam olahraga atau training kit karena di sini juga materinya ada beberapa mengenai demos ekstrakurikuler.
karena ada yang di lapangan juga, tidak hanya di aula. Kemudian diakhiri dengan hari Jumat itu penutupan. Mereka memakai seragam putih biru lagi atau seragam SMP asal kembali. Begitu Bapak dan Ibu orang tua. Jadi agar diketahui oleh Bapak dan Ibu untuk pelaksanaan MPLS ini seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa waktunya tidak lebih dari jam 15 atau jam 3 sore. Jadi kalau misalkan nanti putra-putrinya sudah selesai MPLS, dipastikan semuanya langsung pulang ke rumah masing-masing, kemudian melanjutkan persiapan untuk hari selanjutnya. Nah, untuk hari Senin depannya lagi, tanggal berapa Senin, tanggal 19 apa 20, itu Bapak dan maaf, untuk anak-anaknya, putra-putrinya itu sudah baru memakai seragam putih abu. Ya, berarti sudah memakai seragam yang baru, yang putih abu, bukan lagi seragam SMP gitu ya. Jadi setelah apel penutupan MPLS ini, mereka sudah resmi menjadi siswa-siswi kelas 10 SMK Infokom Kota Bogor tahun ajaran 2026 dan 2027. Begitu Bapak dan Ibu, apabila ada pertanyaan mungkin yang ingin disampaikan, nanti ada sesi tanya jawab setelah doa penutup. Kemudian kalau memang kurang terfasilitasi juga untuk pertanyaan, itu bisa menghubungi kami di grup WA grup, ada khusus orang tua. Silakan Bapak Ibu di situ tinggal ditanyakan saja kepada kami. Insya Allah nanti kami respon secepatnya untuk informasi atau pertanyaan yang Bapak Ibu ingin sampaikan. Itu saja mungkin penyampaian informasi mengenai kegiatan MPLS ini yang akan dilaksanakan sampai hari Jumat ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apapun. Terima kasih. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dia Rijalul Fikri yang sudah menyampaikan informasi terkait MPLS. Nah, untuk selanjutnya nanti apa yang sudah Pak Dia sampaikan akan di-share melalui grup WhatsApp ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena materi inti acara dari hari ini adalah penyampaian informasi, maka sudah masuk kepada acara terakhir yaitu doa dan penutup. Untuk menyempurnakan rangkaian acara kegiatan pada hari ini, untuk doa penutup akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Khatib SPDI. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sama-sama kita mengakhiri pertemuan hari ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Yang kedua, Allah sehatkan terus badan kita, dan mudah-mudahan anak didik kita Allah jadikan anak yang soleh dan solehah, yang bisa berbakti kepada nusa, bangsa, dan agama, wabil khusus kepada kedua orang tua. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan iringan doa suratul Fatihah ini, apa yang kita hajatkan dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa'afana karim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah المعظمة وسبع المثاني والقرآن العظيم أن تبتلنا يا الله بكل خير أن تبتلنا يا الله بكل خير أن تبتلنا يا الله بكل خير وأن تغفر لنا في ديننا وأنفسنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل منة وبوس وفتنة وضير فإنك كل خير ومعطي كل خير لهم بها سبحان اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Ahmad Khatib yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan, doa yang kita panjatkan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, mobil khusus untuk siswa-siswi SMK Infocom, Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya doa penutup, tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Dea. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Ya, Pak Ajis, untuk Bapak dan Ibu orang tua, silakan jika ada yang mau bertanya, silakan untuk mengacungkan tangan dulu dan boleh silakan sudah dibuka untuk kalau mau berbicara, silakan tinggal di unmute atau dimatikan mute-nya, bisa diaktifkan mikrofonnya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak dan Ibu orang tua. Untuk materi atau untuk rundown yang tadi saya tampilkan itu sudah saya share di chat ya, di kolom chat Bapak dan Ibu. Boleh di-download atau nanti juga saya share di grup WhatsApp orang tua. Mangga Bapak dan Ibu orang tua, barangkali ada yang mau ditanyakan. Saya buka mungkin 3 penanya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mangga Ibu silahkan. Saya mau menanyakan apakah bisa sebelum masuk baru kemarin kan mau ganti jurusan gitu bisa nggak ya? Oh bisa, besok Ibu ada, kebetulan besok itu ada materi tentang pemaparan jurusan. Mm-mm. Besok itu anak-anak bisa confirm langsung terakhir besok Bu ya untuk perubahannya. Oh Langs- begitu. ya bisa langsung menghubungi panitia untuk langsung diganti kalau memang berminat untuk melakukan perubahan begitu. Oh baik baik baik. Iya, Untuk besok berarti anak-anak tetap masuk ya? Kalau betul di grup besok kan masuk. juga itu. Betul, besok masuk Ibu. Oh, Iya, oh besok masuk. Jamnya sama. sama Ibu. Mulai jam 7. Pakai baju Ya. pramuka begitu ya? Betul, betul Ibu. Maaf, baju pramukanya lengan pendek ya? Lengan lengan pendek ya kalau untuk laki-laki tapi celananya tetap panjang Ya, Ibu ya. panjang. Iya, Baik baik. iya. Makasih Mangga. Pak. Sama-sama Ibu. Silakan Bapak dan Ibu orang tua, barangkali ada yang mau ditanyakan kembali. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam. Mangga Ibu, silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya, di sini kan ada beberapa jurusan ya yang dibagikan. Eh, Jurusan itu dikonsentrasikan di kelas berapa ya? Apakah mulai dari kelas pada saat kelas 10 sampai kelas 12 atau pas dimulai dari kelas 11 hingga 12 dan kelas 10 itu mata pelajaran basic dulu atau bagaimana? Terima kasih Pak sebelumnya. Baik, Ibu izin jawab sebentar. Nanti mungkin ada tambahan dari Ibu Kepala Sekolah. Mungkin Ibu mau ada tambahan. Sebetulnya kalau untuk SMK itu dari kelas 10 sudah ada penjurusan, Ibu. Sudah ada, tidak seperti di SMA mungkin ya. Di SMA mah baru di kelas 11 untuk penjurusan IPA, IPS atau apapun Betul, itu gitu ya. Tapi kalau dari SMK itu sudah penjurusan dari sejak dari kelas 10. Tuh. oh, Mungkin ada tambahan dari Ibu Kepala Sekolah. Ya, Mangga Ibu. betul Bu yang dikatakan oleh Pak Dia tadi bahwa kalau di SMK itu dari begitu dia masuk kelas 10 sudah langsung dijuruskan. Makanya di awal awal MPLS itu nanti ada apa namanya semacam pengenalan jurusan. Tapi anak-anak sudah langsung memilih jurusannya, Bu. Ya, beda dengan untuk SMA. Kalau iya. SMA kan mungkin bisa kelas 11 ya, gitu. Tapi kalau anak SMK dari sejak dia masuk ke SMK itu langsung sudah sesuai dengan jurusannya, gitu. Itu tambahannya, Bu. Baik, Ibu. Terima kasih atas penjelasannya, Ibu dan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mangga mungkin Bapak dan Ibu penanya terakhir untuk yang ketiga.
Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu, mangga silakan. Bapak Ibu, selamat siang. Mau nanya ini untuk nemtek, katanya besok kan disuruh pakai nemtek ya. Itu nemtek itu bentuknya seperti apa ya? Kebetulan tadi handphone anaknya rusak, ketekan kantong celana. Jadi belum tahu infonya di share di grupnya. Baik, Ibu mohon izin untuk menjawab. Itu untuk Nemtek itu Ya. mereka membuat dari ya di print saja Ibu, dari jadi pakai tali kemudian di print sederhana saja dengan mungkin kreativitas, mungkin kalau ada dipakai gambar boleh silakan dengan nama lengkap dan lain sebagainya. Kemudian eh atau mungkin kalau kurang jelas nanti saya share di grup orang tua juga ya mungkin Bu ya, Oh, ya. untuk Iya, baik Pak. Terima apa yang kasih Bapak. harus mereka siapkan untuk besok itu Ibu. Ya, ya. Baik Pak. Ya, Terima kasih sudah banyak cukup Bapak. Ibu. Ya, Ya, cukup Pak. mangga Terima mangga kasih. sami-sami mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mangga Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatannya. Mohon maaf nih Bapak, saya agak terlambat tadi karena berkaitan menjemput anak pas tadi bubar jam 1 ya Pak. Ya, tidak apa-apa Pak. Ya, sesuai dengan jadwal kan tadi bubarnya jam 11-an, ternyata kan jam 1. Saya baru meluncur ke sana jadi ketinggalan untuk meeting. Perihal random itu Bapak dan Ibu, apakah jadwal pulangnya sesuai yang tertera di random apa gimana? Atau nanti jadwal pulangnya bisa di-share di grup orang tua Bu, biar kita estimasi bisa jemput. Bagaimana Baik, Bu? baik Bapak. Ya, seharusnya memang sesuai rundown ya Bapak ya untuk kegiatan tadi. Kebetulan karena memang anak-anak itu lamanya di pas ketika pembagian MBG ya Bapak. Jadi agak ngaret sedikit, mohon maaf. Jadi untuk yang besok Selasa sampai dengan hari Jumat, insya Allah semuanya sudah sesuai dengan rundown Bapak Ibu. Gitu. Jadi nanti juga anak untuk pada saat kegiatan MPLS kami juga sudah sampaikan tadi di aula kepada seluruh anak-anak untuk bahwa ketika pelaksanaan MPLS itu handphone dari pagi pas nyampe mereka handphonenya akan dititipkan diamankan kepada kakak kelas gugus, nanti juga akan dikolektif dulu, kemudian pada saat kegiatan MPLS itu mereka tidak diperkenankan menggunakan handphone kecuali ada satu rangkaian kegiatan yang memang membutuhkan handphone yaitu challenge selfie gitu. Jadi ada challenge gitu yang memang menggunakan handphone baru dikembalikan. Kemudian handphonenya setiap hari itu dikumpulkan dan dikembalikan pada saat mau pulang di hari itu. Jadi setiap hari itu paginya dikumpulkan, siangnya atau sorenya sebelum pulang dikembalikan kembali gitu. Mohon maaf Bapak, ada yang mau saya tanyakan kembali. Boleh? Dari jadwal tersebut kan tercantum jam 6.30 Pak ya. Betul. Kalau misalkan ada keterlambatan 30 menit, apakah ada toleransi dari pihak sekolah? Dan satu lagi hal Pak, di Infocom kan ada banyak anak yang bawa kendaraannya Pak. Betul. Kalau misalkan saya kan kerja Pak di Jakarta ya, Ya. jadi saya nggak bisa bawa kendaraan, sedangkan jalan kendaraan dari sini ke Infocom itu udah kali naik angkot. Nah kalau misalkan berkenan untuk MPLS itu, apakah anak diperbolehkan bawa kendaraan sendiri, apa tetap dijemput orang tua diantar? Bagaimana Pak? Baik, untuk mobilisasi ya untuk anak-anak itu tadi juga sudah disampaikan Bapak dan Ibu, alangkah baiknya memang diantar atau dijemput oleh orang tua. Tetapi kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, itu anak-anak sudah kami tunjukkan bahwa untuk yang membawa kendaraan pribadi itu diarahkannya untuk parkir di seberang sekolah Bapak. Ada lahan parkir memang Warga khusus itu Pak ya, untuk yang siswa. di rumah warga ya Pak? Betul, yang di sebelah Indomaret Bapak Ya lokasinya. betul, kebetulan saya udah koordinasi ke yang penjaga di situ. Iya. Boleh Ibu, Bapak silakan kalau memang Ya, kondisinya tidak cuman itu tadi memungkinkan. anak saya kan bilang kalau nggak ada yang ngantar gimana ya, takut terlambat. Sedangkan saya kerja berangkat jam 5:30 Pak ke Ya, Jakarta gitu kan. iya. Takutnya keterlambatan kalau naik angkot kan 2 kali. Betul, betul. Tidak apa-apa Bapak, Makanya mau kalau izin anaknya ke bawa Bapak dan motor Ibu. nggak apa-apa. Ya, Iya, iya, mangga berarti Bapak. diperbolehkan Pak ya untuk Diperbolehkan bawa Bapak. kendaraan. Ya, diperbolehkan mangga Oke, Mungkin terima kasih membawa bisa, Pak. kendaraan. Pak Yang Dea bisa maaf saya. boleh Ya, boleh Ibu Ibu nambahin menambahkan. sedikit. Boleh mangga Ibu silakan. Tadi Pak keterkaitan mengenai jadwal, memang anak di situ masuk kan jam 6:30 ya Pak. Jadi ya harus sesuai itu Pak, diupayakan kalau misalnya keterlambatan ditoleransi, mungkin nanti akan diikuti oleh anak-anak yang lain ya Pak ya. Jadi diupayakan Bapak Ibu bahwa
diusahakan anak-anak masuk dan pulang sesuai dengan jadwal yang ada dicantumkan yang sudah diberikan gitu. Kemudian mengenai tadi Pak, kan kita ini kita ini MPLS dari mulai 6:30 sampai dengan paling telat jam 3 sore. Sedangkan MBG itu dibagikan siang ya Pak. Jadi diupayakan putra-putri Bapak dan Ibu itu sebelum berangkat ke sekolah itu sarapan dululah di rumah. Ya, sarapan dulu di rumah. Atau kalaupun tidak biasa sarapan pagi, pagi-pagi banget ya mungkin bisa bekal ya Bu ya karena kita untuk dikasih MBG itu ya sekitar ya makan siang ya Pak Dea ya. Ya, mungkin sekitar Betul, Ibu, betul. Karena memang uh, anak-anak EPLS juga diperbolehkan atau bahkan diwajibkan untuk membawa bekal dari rumah, Mbak, Bu. iya, Ya, itu ya untuk Pak ya. tambahan. Jadi jangan sampai putra-putri Bapak dan Ibu terganggu kesehatannya karena belum sarapan dan sebagainya. Gitu. Ya, itu saja tambahannya barangkali Bapak dan Ibu. Baik, Bu, terima kasih. Bu, ada di luar MPLS nih, Bu, perihal ada yang mau dipertanyakan. Oh, mangga, Untuk tadi mangga. saya ketemu dengan orang tua murid yang lain, udah mengambil Mm-mm, seragam ya, Bu, yang udah lunas. mm-mm, Nah, kalau mm-mm. misalkan seragam itu tidak cukup untuk anak saya, itu bisa ditukar, Bu ya, Oh katanya, Bu ya? bisa, bisa Pak, bisa, bisa Oh, Pak. bisa, Bu ya. Ya, bisa, bisa banget ditukar, ditukar. Nanti kalau misalnya ini kan yang datang baru yang seragam yang untuk tahap pertama, nanti insya Allah tahap berikutnya akan datang lagi. Memang datangnya bertahap Pak, nggak sekaligus. Bisa Pak, bisa ditukar. Berarti Asal setelah belum pelunasan dipakai. langsung mendapatkan seragam, Bu ya, setelah Iya, pelunasan besok. betul, betul Pak. Kalau Iya, misalkan gitu. kegedean atau kekecilan itu bisa Bisa ditukar, Bu Pak, ya. bisa ke itu aja ke TU ya, ke TU Oke. ya, gitu. Baik, Ibu. Terima Heeh. kasih, Bu. Iya Pak, mangga-mangga ya. Ada lagi Bapak Ibu atau cukup jelas? Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa dilanjutkan lewat WA kali ya Bapak Ibu ya, Bu, mungkin. mau Baiknya lewat yang tanya aja, dong, Bu. Oh ya boleh silakan Bu. boleh bawa bekal sendiri nggak sih Bu dari rumah? Apa harus MBG? Oh boleh Bu, boleh, boleh. Tadi kan saya udah bilang bahwa anak-anak suruh sarapan dulu sebelum berangkat sekolah atau boleh bawa bekal dari rumah, boleh Bu. Boleh, Ibu, silahkan boleh dibawa bekalnya, Bapak Ibu. Iya, Tidak harus MBG sih. iya. Tapi Bu, kalau saya lihat tuh kakak-kakaknya tuh ada juga yang MBG-nya tuh sampai 2 kali, sekali kemudian masih kurang, nambah deui karena gitu Bu. Tapi ya nggak apa-apa kan mungkin selera anak beda-beda ya Bapak Ibu ya. Iya, soalnya Heeh. anaknya nggak doyanan. Oh Jadi, gitu. uh-uh. Mm-mm. Boleh kalau memang nggak suka dengan menu MBG, eh, boleh putra-putri Bapak Ibu dibawain dengan bekal dari rumah masing-masing. Oke Bu, baik Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Sama satu lagi Bu, eh Iya. kalau pelunasan di gelombang pertama kan waktu itu dapat free laptop ya. Itu Oh kapan iya ya betul. dapatnya? Oh iya, iya Bu, ini laptopnya masih dalam proses karena memang dalam jumlah banyak ya Bu. Jadi kita langsung dari apa perusahaan ya. Jadi nggak bisa cepat Bu. Insya Allah nanti pasti akan diberikan Bu. Pasti Oke, itu. Ya, ya Bu, baik. Terima iya Bu, kasih. mangga ya. Sama-sama Bapak dan Ibu. Mungkin untuk mempersingkat waktu dicukupkan saja ya untuk Ya sesi tanya betul. jawabnya Bapak dan Ibu. Nanti apabila ada yang belum tersampaikan pertanyaannya bisa dilanjutkan ke grup WhatsApp. Insya Allah nanti kami akan respon secepatnya. Begitu Bapak dan Ibu. Sebelum ditutup, Pak Ajis minta bantuannya untuk seluruh orang tua. Mohon izin untuk bisa on cam seluruhnya karena memang kami butuh dokumentasi untuk pelaporan ke provinsi bahwa untuk pelaksanaan MPLS ini sudah dilaksanakan sosialisasi kepada seluruh orang tua siswa, calon siswa dan siswi kelas 10 SMK Infokom Kota Bogor. Baik, izin Bapak dan Ibu, saya ingin mendokumentasikannya dengan Bapak Ibu mungkin dengan bisa on cam dan mengacungkan jempol ya. Ya, Boleh Bapak Ibu sekalian, on cam semuanya dan acungkan jempolnya, jempol terbaiknya. oke. Siap. Saya izin screenshot. Satu, dua, tiga.
Lagi 1, 2, 3, halaman 2, halaman 3, 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga sehat selalu, Amin. banyak rezekinya, ya. Amin. Mangga Pak Ajis. Bapak Ibu silahkan Oh live, ya, nggak apa-apa. Ya, Pak Pak Ajis, Ajis mangga. dipersilahkan untuk Silakan live, Bapak Ibunya ditutup. ditutup. Izin Baik, live ya. Bapak Ibu sekalian, karena sudah berakhirnya rangkaian acara pada siang hari ini, boleh dipersilakan Bapak Ibu untuk live Zoom. Terima kasih atas segala kehadirannya dan partisipasinya. Mudah-mudahan semua rangkaian acara dan aktivitas kita diberikan kemudahan. Izin live semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sehat-sehat. Waalaikumsalam. Ayo Bapak Ibu, sampai ketemu nanti di rapat fisik ya Bapak Ibu. Ya.